Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washambihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Fitri, saya berasal dari kelas PAI 3A. Di dalam video ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai materi tentang komponen-komponen pendidikan Islam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Heru Nugraha. Sebelum masuk pada penjelasan komponen-komponen dasar pendidikan Islam, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang disebut dengan komponen-komponen pendidikan Islam tersebut. Nah, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, yang disebut dengan komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan, komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu komponen yang kedua dari komponen-komponen dasar pendidikan Islam. Komponen yang kedua yaitu pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, yakni orang dewasa yang karena memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan proses di dalam dunia pendidikan. Untuk apa? Untuk peserta didik tersebut mendapatkan bimbingan dan mendapatkan pemahaman dari orang-orang yang lebih dewasa. Untuk selanjutnya yaitu komponen yang kedua, yaitu pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, yakni orang dewasa yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan proses berlangsungnya belajar dan mengajar. Selanjutnya, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pengajar, tutor, instruktor, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya atau yang sesuai dengan bidangnya. Untuk selanjutnya yaitu tugas-tugas pendidik. Jadi, seorang pendidik itu memiliki beberapa tugas, antara lain tugasnya yaitu tugas pendidikan atau edukasional, yang kedua tugas pengajaran atau instruksional, dan yang ketiga adalah tugas sebagai pelaksana atau tugas manajerial. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk selanjutnya yaitu komponen yang ketiga, yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini memiliki berbagai macam tujuan. Ada tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama ada tujuan umum, di mana tujuan umum merupakan tujuan terakhir yang berlaku bagi semua lembaga pendidikan. Tujuan ini sering disebut sebagai tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya yaitu tujuan yang kedua, yaitu tujuan institusional, di mana tujuan institusional ini merupakan tujuan dari tiap-tiap lembaga pendidikan, seperti lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan universitas tinggi atau sekolah tinggi. Lalu, yang kedua dari tujuan pendidikan ada tujuan institusional, di mana tujuan institusional ini merupakan tujuan dari tiap-tiap lembaga pendidikan, seperti pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan universitas-universitas lainnya. Lalu yang ketiga dari tujuan pendidikan ada tujuan kurikuler, di mana tujuan kurikuler merupakan tujuan dari masing-masing bidang studi. Dan yang terakhir dari tujuan pendidikan ada tujuan instruksional, di mana tujuan ini merupakan tujuan yang harus dicapai pada saat guru atau dosen mengajar. Jadi tujuan instruksional ini dibagi menjadi dua, ada tujuan instruksional umum dan ada tujuan instruksional khusus. Lalu yang keempat dari komponen-komponen pendidikan Islam ada alat pendidikan, di mana penggunaan alat mempunyai hubungan yang erat dengan sifat kepribadian pemakai, karena alat merupakan sifat khas dari alat pendidikan. Di dalam
Memilih alat-alat pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya yang pertama, harus memperhatikan tujuan apakah yang ingin dicapai dengan alat itu. Yang kedua, siapakah yang akan menggunakan alat itu? Yang ketiga, terhadap siapakah alat itu akan digunakan? Dan yang keempat, apakah ada alat-alat yang dapat digunakan? Lalu yang terakhir dari komponen-komponen pendidikan ada lingkungan pendidikan, di mana lingkungan pendidikan itu meliputi semua segi kehidupan dan kebudayaan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan ideologis, sosial, politis, sosial antropologis, sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Jadi intinya, lingkungan pendidikan ini sangat berpengaruh pada peserta didik, yang dimana lingkungan pendidikan ini terdiri dari masyarakat, sekolah, dan yang paling penting adalah keluarga. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.